Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Klub Premier League Tottenham mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi kembali meminjam Timo Werner dari RB Leipzig selama semusim. Pada Januari 2024 kemarin, Spurs sudah meminjam Werner dari Leipzig. Namun masa pinjamannya kala itu hanya 6 bulan alias cuma sampai penghujung musim 2023-2024. Selama setengah musim membela Spurs, Werner tercatat bermain sebanyak 14 kali. Kini Spurs memutuskan untuk kembali merekrut Werner dari Leipzig masih dengan status pinjaman. Namun kali ini masa peminjaman ex-pemain Chelsea tersebut berdurasi 1 musim penuh. Kali ini Spurs juga tetap memiliki opsi untuk mempermanenkan status Werner di akhir masa pinjaman nanti. Sama seperti sebelumnya, pihak Tottenham masih akan menanggung 100% gaji Werner selama musim 2024-2025 mendatang. Timnas Belgia mengumumkan skuad sementara untuk gelaran Piala Eropa 2024. Belgia merilis 25 nama yang dipanggil ke skuad. De Rode Duivels tidak memanggil penjaga gawang utama mereka, Courtois, dan memilih 3 kiper lainnya yakni Koen Kestels, Thomas Kaminski, dan Messels. Tidak dipanggilnya Courtois disinyalir karena pemilik cap 102 untuk Belgia ini lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan. Di satu sisi, tidak dipanggilnya Courtois diduga karena hubungan buruknya dengan pelatih Belgia, Domenico Tedesco. Kiper 32 tahun ini menuduh Tedesco dan Federasi Sepak Bola Belgia tak menghargainya setelah ban kaptennya dicopot. Manchester United lolos ke Liga Eropa via jalur juara Piala FA. Berhembus kabar setan merah bisa batal tampil di kompetisi tersebut. Kelolosan Manchester United ke Liga Eropa rupanya berbenturan dengan aturan UEFA perihal kepemilikan multi-klub. Hal ini berkaitan dengan INEOS milik Sir Jim Ratcliffe. INEOS tak hanya punya saham di MU, tapi juga jadi investor tunggal klub Prancis Nice yang turut lolos ke Liga Eropa musim depan. Mereka berharap bisa berdiskusi dengan UEFA mencari jalan tengah masalah ini. Andai solusi tidak ditemukan, maka salah satu klub milik INEOS harus rela turun kasta ke UEFA Conference League. Jude Bellingham langsung moncer di musim pertamanya dan membawa Real Madrid juara La Liga 2023-2024. Bellingham dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga. Bellingham memang krusial perannya dalam keberhasilan Madrid musim ini. Dibeli dari Borussia Dortmund dengan bandrol 110 juta euro, Bellingham langsung moncer sebagai andalan mencetak gol setelah kepergian Karim Benzema. Dia bikin 19 gol dan 6 assist dari 28 pertandingan di La Liga. Sedangkan untuk pemain muda terbaik tahun ini jadi milik striker Barcelona Lamine Yamal. Terkuak sudah siapa yang akan menggantikan Mauricio Pochettino di kursi pelatih Chelsea. Enzo Maresca dikabarkan akan menjadi nahkoda baru The Blues di musim depan. Sang manajer akan menaikkan kontrak berdurasi panjang. Ia dikontrak selama 5 tahun untuk menjadi nahkoda Chelsea. Selain itu, ada opsi perpanjang kontrak sang pelatih berdurasi 1 tahun, sehingga ia bisa menangani The Blues hingga tahun 2030 mendatang. Chelsea harus membayar kompensasi kepada Leicester City untuk transfer Maresca ini. Menurut laporan yang beredar, besaran kompensasi yang harus dibayarkan Chelsea ada di kisaran 10 juta pounds. Globe Soccer Awards 2024 digelar di Porto Cervo, Sardinia, Italia. Sederet bintang top dunia meraih penghargaan pada ajang ini. Biasanya malam penganugerahan ajang ini digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun ada yang spesial di edisi 2024 ini. Selain dihelat di Italia, edisi kali ini juga didedikasikan untuk sepak bola Eropa. Penghargaan paling bergengsi di ajang ini adalah pemain terbaik. Trofi pemenang diberikan kepada Kylian Mbappe yang baru saja usai menjalani musim terakhirnya di PSG. Sementara itu, penghargaan pelatih terbaik tahun ini jatuh kepada Xabi Alonso yang membawa Bayer Leverkusen meraih gelar domestic double dengan rekor tak terkalahkan. Penghargaan klub terbaik tahun ini dimenangkan oleh Manchester City yang baru menjuarai Premier League, sedangkan klub terbaik wanita jatuh kepada Barcelona. Sementara itu, klub milik pengusaha Indonesia, Como, meraih penghargaan comeback terbaik berkat prestasi mereka promosi ke Serie A. Berikut daftar pemenang Globe Soccer Awards 2024.
Al Hilal resmi memperpanjang kontrak manajer Jorge Jesus selama 1 tahun seperti yang diumumkan oleh juara Liga Pro Saudi. Dalam masa jabatan keduanya bersama raksasa Saudi ini, yang dimulai tahun lalu, pelatih asal Portugal tersebut membawa tim ini meraih pencapaian luar biasa. Dalam kembalinya kali ini, ia berhasil membawa tim meraih gelar Liga tanpa satu kekalahan pun, sebuah prestasi yang sangat mengesankan. Al Hilal masih memiliki kesempatan untuk menambah trofi lagi ketika mereka menghadapi Al Nassr di final Piala Saudi pada hari Jumat besok. FC Barcelona secara resmi mengumumkan bahwa bek remaja Hector Fort telah menandatangani kontrak baru dengan klub hingga musim panas 2026. Fort menandatangani kontrak barunya didampingi oleh Presiden Barcelona Joan Laporta, Wakil Presiden Rafa Yuste, Direktur Youth Football Joan Soler, dan Direktur Olahraga Deco. Berbagai sumber terpercaya menyatakan bahwa perpanjangan kontrak Fort akan berlangsung hingga musim panas 2029, tetapi kesepakatan baru yang diumumkan oleh klub hanya hingga tahun 2026. Mungkin karena Fort masih berusia 17 tahun dan belum bisa menandatangani kesepakatan lebih dari 3 tahun. Video trailer promosi film Bad Boys menghadirkan bintang Inter Miami Lionel Messi. La Pulga tampak berbahasa Inggris dengan Will Smith dan Martin Lawrence. Bad Boys merilis sequel keempat yang berjudul Bad Boys Ride or Die. Film action komedi yang dibintangi duo Will Smith dan Martin Lawrence ini rencananya tayang di bioskop pada 7 Juni 2024. Arsenal dikabarkan sedang menyiapkan tawaran transfer sebesar 90 juta euro untuk penyerang Inter Milan Lautaro Martinez sebagai pengganti Gabriel Jesus. Martinez telah bersinar selama bermain di Serie A dan akan sangat menarik untuk melihatnya di Premier League, khususnya di Arsenal, di mana seorang penyerang kelas dunia di lini depan merupakan hal yang kurang dimiliki oleh tim asuhan Mikel Arteta untuk beberapa waktu ini. Paris Saint-Germain lagi mendekati winger Napoli Kavika Kvaratskhelia. Mereka sudah memberikan tawaran resmi dan tinggal menunggu jawaban dari Partenope. Dikutip La Gazzetta dello Sport, manajemen PSG sudah memberikan tawaran 80 juta euro kepada Napoli. Kvaratskhelia dianggap cocok untuk menggantikan Kylian Mbappe di lini serang. Kebetulan juga Kvaratskhelia kini tengah menegosiasikan kontrak baru dengan Napoli dan belum menemui titik temu. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Aston Villa siap untuk menyaingi AS Roma dalam persaingan mendapatkan bek sayap Torino, Raul Bellanova. Bellanova telah menjalani musim yang cukup baik di klub Italia tersebut setelah tampil impresif di Serie A. Kontraknya saat ini akan habis pada musim panas 2027. Pemain internasional Italia itu telah mencetak 1 gol dan memberikan 7 assist dalam 37 pertandingan liga untuk Torino musim ini. Kabar baik lainnya untuk Seny Mayulu. Seminggu setelah menandatangani kontrak profesional pertamanya, gelandang serang tersebut mendapat penghargaan besar berupa trofi Titi Dior 2023. Hadiah ini diberikan setiap tahun oleh Asosiasi PSG Titis. VfL Bochum memastikan diri untuk tetap bertahan di kompetisi Bundesliga musim depan setelah memenangkan laga playoff promosi degradasi melawan tim kasta kedua Bundesliga, Fortuna Düsseldorf. Bochum memenangi adu penalti dengan skor 5-6 dan mereka dipastikan bertahan di kompetisi Bundesliga musim depan. Christian Pulisic dan Rafael Leao tidak termasuk dalam skuad AC Milan yang akan melakoni pertandingan persahabatan melawan AS Roma di Perth, Australia pada 31 Mei mendatang. Match tersebut merupakan pertandingan terakhir AC Milan musim ini. Rossoneri sendiri sudah berangkat ke Australia pada Senin sore. Setelah 2 musim yang sangat mengecewakan, Sevilla berharap untuk kembali mendekati puncak klasemen pada 2024-2025. Sergio Ramos banyak dikaitkan dengan kepindahan di akhir kontraknya, sementara satu pemain yang pasti akan hengkang adalah Eric Lamela, yang kontraknya juga akan habis dalam waktu 5 minggu. Lamela kesulitan mendapatkan waktu bermain pada musim 2023-2024, sebagian besar karena cedera, meskipun ia memainkan peran utama dalam kesuksesan ke-7 Sevilla di Liga Eropa tahun sebelumnya. Masa peminjaman bek serbabisa asal Kroasia, Josip Stanisic, bersama Bayer Leverkusen telah berakhir pada bursa transfer musim panas 2024. Ia akan kembali ke Bayern Munich pada kompetisi musim 2024-2025 mendatang. Setelah jasanya jarang terpakai di Bayern, pemain yang kini berusia 24 tahun itu justru mampu menjadi salah satu pemain andalan Bayer Leverkusen
dengan mencatat total 38 penampilan dari semua kompetisi, serta mencetak 4 gol dan menyumbang 6 assist. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!